Oke, cukupkah itu Mas Akmal duduk bersama untuk menguatkan komitmen berantas mafia bola antara kepolisian, PSSI, Kemenpora, cukup itu? Ya, saya pikir mumpung ada Pak Saiful Huda sebagai Komisi 10 ini, saya mengusulkan bahwa problem utama kita dalam pemberantasan mafia bola adalah payung hukumnya. Ada Undang-Undang Nomor Mhm, 12 Tahun 1980 yang dibuat waktu itu di era Galatama, memang latar belakangnya adalah maraknya suap menyuap atau pengaturan skor atau match setting di sepak bola kita. Tapi hukumnya sangat rendah sekali gitu, hanya 3 bulan dan 6 bulan untuk para mhm. pelaku suap menyuap. Saya pikir mumpung ada Pak Huda di Komisi 10, ke depan kita berharap DPR juga menyiapkan perangkat hukum misalnya tentang industri olahraga, di mana di dalamnya adalah mengatur mengatur terkait dengan pengaturan skor atau match fixing. Karena match fixing ini bukan cuma di sepak bola. Kemarin di basket juga ada pengaturan skor, Mmm. tapi di basket itu pengurus basketnya langsung tegas, yang melakukan pengaturan skor di basket Kalau di langsung sepak bola? dihukum seumur hidup dan tidak boleh aktif di sepak bola. Jadi menurut saya selain komitmen bersama untuk menyelesaikan kasus match fixing ini atau pengaturan skor ini, Mhm, yang paling penting ke depan adalah perangkat hukumnya disiapkan sehingga oke. kemudian ke depan orang akan punya efek jerah ketika melakukan pelanggaran hukum atau melakukan pengaturan skor. Dan yang paling penting lagi Mbak, bahwa pengaturan skor ini tidak bisa berlaku surut. Artinya Mhm, mau tahun berapapun ketika kemudian ada ditemukan barang bukti ini bisa diangkat kembali gitu. Saya mengingat mhm. bahwa Giuseppe Signori di Italia, mantan pemain tim nasional Italia, pemain Lazio, itu kemudian setelah 20 tahun pensiun, kemudian terungkap bahwa dia melakukan praktek pengaturan skor, akhirnya ditahan oleh pihak Oke, kepolisian dari Italia. Artinya ini juga bisa berlaku, bukan berarti misalnya sekarang Pak Listio Sigit hanya akan memberikan atau menginvestigasi kasus mhm, pengaturan skor yang saat ini saja, oke. harus didorong ke belakang gitu, dan Bukti-bukti itu juga kan bisa bisa dengan ditemukan. mudah ya menurut Anda Mas Akmal untuk Betul, sekarang gini, dikumpulkan? yang sudah ada ditahan saat ini Oke, misalnya Bambang Suryo, kasus kemarin Liga 3 gitu kan. Itu kan baik. kemudian bisa dimintai keterangan untuk dikembangkan kasusnya, atau Mhm, misalnya ya mohon maaf Pak Yuharling Eng, Pak Dwi Irianto yang kemarin ditahan sekarang sudah bebas, kan bisa dijadikan sebagai justice kolaborator oke, misalnya, atau dimintai baik keterangan untuk baik. mengungkap semua kasus-kasus ini sehingga sepak bola kita yang kita dambakan menjadi seperti yang tadi Pak Iya, udah katakan, baik. sepak Mas Saiful bola soal yang payung hukum singkat sehat, saja? profesional, bermartabat, dan juga Baik, yang paling penting adalah Mas sepak bola Akmal. tanpa mafia. Ya, soal payung hukum singkat saja Pak Saiful udah? Ya nanti kita lihat, kalau sementara sih menurut saya cukup di level federasi ya, dalam ini Mhm, PSSI gitu. Karena pada level regulasi yang lain sebenarnya undang-undang keolahragaan kita bisa jadi rujukan bagaimana proses penyelenggaraan oke. semua cabang olahraga sudah ada diatur. Nah detailnya mungkin bisa di level federasi. Tapi kalau memang belum cukup melalui regulasi di level federasi misalnya PSSI, tidak ada salahnya, saya kira saya setuju dengan Mas Akmal, suatu saat kita bawa regulasi ke yang lebih jenjang, ke lebih atas Baik. lagi. Baik, dibutuhkan dari sekedar komitmen untuk bisa memberantas mafia bola yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh bertahun-tahun sebelumnya sudah kita ketahui bahwa tadi disebut jika ada jilid pertama sekarang ada jilid kedua, tidak supaya tidak ada lagi jilid ketiga, harus tuntas, ada upaya ekstra yang dibutuhkan untuk bisa memberantas mafia bola ini. Terima kasih Mas Akmal, terima kasih juga Pak Saiful Huda sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari Terima ini. kasih.